Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Sebelum ke Yanuar Nugroho, saya coba tampilkan bagaimana kisah dan perjalanan vaksin gotong royong. Ya, itu bisa. Nah, itulah perjalanan vaksin gotong royong yang dirangkum oleh tim dari Satu Meja sejak 24 Februari. Ada target 22 juta dosis dengan Bio Farma importir tunggal. Ya. Lalu kemudian kedatangan vaksin yang pertama Sinopharm 482.000 dosis 30 April. Lalu kemudian 18 Mei pelaksanaan vaksinasi gotong royong perdana di kawasan industri Jababeka. Lalu kemudian Juni 28.000 perusahaan telah mendaftar vaksinasi gotong royong, 11 juta pekerja telah didaftarkan, baru 300.000 yang divaksinasi. Lalu 5 Juli Menkes terbitkan peraturan vaksinasi gotong royong individu berbayar. Kimia Farma, anak usaha Bio Farma kemudian jadi penyedia layanan. Dan kemudian di 13 Juli 2,3 juta dosis vaksin gotong royong Sinopharm telah tiba di tanah air, 2,3, dan Kimia Farma telah kantongi kerjasama untuk datangkan 15 juta. Mas Yanuar, ini gimana kemudian mau diselesaikan ketika momentumnya sudah lewat, ada pergeseran kebijakan dari gotong royong kemudian lari ke individu berbayar, Anda lihat gimana? Begini Mas Budiman, saya kira kita tidak boleh kehilangan gambar besar. Di mana saat ini kita justru sedang dalam situasi berat karena gelombang kedua COVID. Okay. Dalam kondisi pandemi, vaksin itu menjadi global public good dan tidak untuk diprivatisasi. Sekali lagi, vaksin dalam keadaan pandemi adalah global public good, bukan untuk privatisasi. Itu prinsip nomor 1. Karena itu, memang yang mesti menjadi fokus saat ini adalah mempercepat rate kecepatan vaksinasi. Jadi, saya kira polemik atau diskusi mengenai vaksin berbayar ini mesti kita tempatkan dalam konteks ini, Mas Budiman. Kita mesti sekuat tenaga mendorong melibatkan kapasitas, menaikkan kapasitas pemerintah itu untuk mempercepat vaksinasi. Okay. Sekali lagi, itu pesan. Nah, kalau sekarang ini misalnya kita berdebat atau berdiskusi, lalu gimana dengan situasi sekarang ini Kimia Farma? Saya masih ingat di zaman Pak Jokowi mau menggenjot persoalan atau pembangunan infrastruktur misalnya, menggunakan BUMN juga kan. Jadi sekarang ini BUMN juga bisa dipakai untuk perpanjangan tangan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi. Saya kira saat ini bottleneck yang paling terasa, hambatan yang paling terasa adalah kecepatan vaksinasi kita itu rendah sekali. Bagi saya fokusnya adalah mengejar 1 sampai 2 juta, bahkan kalau bisa lebih vaksinasi sehari. Jadi ketika persoalan vaksin gotong royong itu kalau kita kotakkan gitu Mas ya, ini adalah perkara B2B gitu. Saya tidak mengatakan pemerintah kemudian membalikkan punggung pada situasi ini. Tidak, bukan itu soalnya. Tetapi di dalam masa seperti sekarang ini, saya kira sekali lagi vaksinasi gotong royong itu atau vaksinasi berbayar ini menjadi bukan substitusi tetapi komplementer. Misalnya Mas, warga asing yang bekerja di Indonesia dengan kitas misalnya, itu yang belum dapat vaksinasi dari pemerintah banyak loh itu. Ya. Pasti ada hal seperti itu yang mesti mendapatkan perhatian. Karena itu sekali lagi. Dan kemudian di daerah-daerah, saya punya banyak cerita mengenai teman-teman di daerah, di lapangan, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, di Sulawesi Utara, di Gorontalo, yang kesulitan mendapatkan vaksinasi. Ini cerita dari lapangan yang konkret. Jadi menurut saya, kembali ke situ. Kalau memang upaya ini memang upaya untuk mempercepat vaksinasi, sekali lagi, lebih banyak kanal, itu mempercepat distribusi. Tetapi persoalan etis tadi loh ya, yang perlu kita pastikan kita tangani, yaitu dimaksimalkan dulu yang gratis ini, yang menjadi hak ini. Karena begini, ketika swasta menggunakan itu, kemudian kapasitasnya tidak cukup, kemudian membutuhkan nakes misalnya, dari puskesmas terdekat misalnya begitu. Kemudian yang satu dari pemerintah, yang satu dari swasta. Ini bukan rahasia umum loh Mas ya, bahwa misalnya insentif untuk nakes, insentif untuk vaskes kan juga terlambat. Muncul di media kan beberapa saat.
Kalau kemudian swasta bisa membayar dan lebih cepat, kemudian ada preferensi layanan, itu kan jadi persoalan. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya ada pada persoalan teoritis atau pada persoalan konseptual, tetapi ketika di lapangan, itu menjadi penting. Saya sempat berpikir begini awalnya, Mas. Kalau Anda bayangkan kapal tenggelam gitu ya, kalau ada skoci yang berbayar itu terus gimana sih? Ini sekarang kita ada di kapal yang sama ini, Mas. Mas Yanuar, jadi kalau Mas Yanuar sebetulnya tidak sepakat dengan program vaksinasi individu berbayar, dan sebaiknya itu juga Sinopharm-nya yang sudah diekspor oleh Bio Farma itu digratiskan saja untuk masyarakat, begitu? Sekali lagi, Mas, ini ya kalau arahnya ke situ kan jadi problematik karena sebenarnya dosis yang untuk publik, makanya saya sampaikan di depan tadi, pemerintah mesti terbuka, mesti transparan. Yang sudah didatangkan itu berapa? Yang kontrak itu berapa? Kalau kemudian yang harusnya untuk publik itu diambil untuk berbayar, itu salah. Kalau saya begitu. Itu mengapa, Mas? Kebijakan publik itu tidak boleh hanya mengawang-awang. Harus disampaikan dengan jelas saja. Ini kontrak pemerintah sudah sekian ya, yang sudah didatangkan sekian ya, yang untuk gratis sekian ya, kayak gitu loh. Kalau bisa seterbuka dan selugas itu, akan berbeda seluruh perdebatan ini, Mas. Bung Abed, jadi kalau sekarang sampai kemudian muncul tudingan bahwa pemerintah dalam arti BUMN kemudian mengkomersialisasi program vaksinasi, ini gimana respon dari KSP? Kalau bagi kami tadi itu opsi lagi-lagi ya. Opsi ya. Jadi saya juga ikut yang gratis, Mas Iman. Saya dan keluarga-keluarga semua yang gratis. Jadi opsi itu, dan di dalam konteks itu bagi kami yang penting harus mengikuti standar, terintegrasi, dan tidak ada upaya secara sistematis membuat orang sulit untuk mendapatkan yang gratis. Itu satu. Dan ini memang perlu kerja keras ya. Karena kalau dibalik lihat dari isu ini juga memang banyak orang punya pandangan soal yang lebih ke ekonomi begitu ya, bukan dalam konteks soal kebijakan publiknya sebenarnya. Tapi balik lagi ke kami tadi itu, pertanyaannya kan ini lantas bagaimana yang Kimia Farma? Itu yang punya Kimia Farma itu kan itu punya privat, Mas. Yang punya publik itu yang dibeli negara, Mas. Jadi jangan juga kita samaratakan yang mereka akses dalam transaksi bisnis to bisnis, terus kemudian kita klaim menjadi miliknya publik. Miliknya publik itu yang dibayar pakai uang publik, Mas. Jadi itu juga harus diingat gitu loh. Jangan juga kita sebut semua jenis barang itu barang publik tanpa jelas bagaimana kita mengaksesnya. Gitu. Jadi ini penting karena banyak sekali orang menyatakan vaksin ini barang publik. Ya kalau disediakan melalui mekanisme publik ya tentu menjadi barang publik kan begitu, Mas. Jadi kalau saya tanya adalah soal posisi Kimia Farma yang menunda. Apakah kemudian bagi pemerintah mengatakan sudah ditunda, dibatalkan, atau gimanain kalau menurut Bung Abed? Itu keputusannya tentu ada di Kimia Farma, di BUMN ya, Mas. Jadi pemerintah no say, nggak ada kata-kata. Untuk bagaimana mengawal program vaksin gratis untuk masyarakat. Lagi-lagi, ketika kata opsional bukan substitusi seperti disampaikan oleh Mas Yanuar tadi, berarti kan yang mainnya, yang utamanya itu adalah vaksin yang program pemerintah. Jadi ini yang harus benar-benar dikawal untuk itu. Baik. Bu Sri, kalau Bu Sri dari fraksi Partai Gerindra ini sebaiknya gimana? Kimia Farma sudah menunda ya individu berbayar. Nah sekarang ditunda ini sebaiknya dibatalkan sekalian dan kemudian barang yang sudah diimpor oleh Kimia Farma itu kemudian diserahkan kepada rakyat, atau gimana kalau Bu Sri lihat? Kalau kami mengapresiasi Kimia Farma menunda pelaksanaan itu, karena pelaksanaan inilah yang membuat kita berdebat, gitu. Kami ingin kebijakan itu secara intensif dilakukan kajian kembali, melibatkan banyak pihak sehingga pelaksanaannya sempurna. Saya dengar KPK sudah turun, beberapa pihak sudah turun untuk memastikan ini on the track. Tidak akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, tidak akan terjadi vaksin gratis itu menjadi bagian dari cerita vaksin berbayar dan lain-lain. Tapi gimana pun kita fokus dulu. Saya setuju sekali dengan pengamat tadi bahwa kita fokus dulu dengan vaksin gratis. Kita support sepenuhnya pemerintah untuk
mengakselerasi, mendistribusi, melaksanakan vaksinasi dengan kecepatan yang cukup untuk mencapai herd immunity. Oke, baik. Mas Yanuar, kalau memang program individu berbayar atau gotong royong ini menurut Anda ini bisa mempercepat vaksinasi, tingkat laju vaksinasi dan mencapai herd immunity, Mas Yanuar? Gini Mas, Mas Bud, saya tadi di akhir tadi kan saya mengatakan, saya menganalogikan seperti sekoci berbayar ya Mas. Ini situasinya kapal mau tenggelam, kemudian orang rebutan mencari sekoci, kemudian ada sekoci yang bayar. Kalau bayar selamat di sini. Ya. Bukan begitu menurut saya. Jadi memang kalau pertanyaannya adalah apa mempercepat, kita akan jatuh pada jebakan Batman, Mas. Jebakan Batman jebakan teknis. Karena teknisnya adalah sekali lagi lebih banyak kanal, distribusinya makin cepat. Dan kalau begitu kemudian ya boleh-boleh saja berbayar. Dan kemudian ya sudah gitu kan. Tetapi sekali lagi Mas, ini ada persoalan etis mendasar Mas. Di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, angka kasus tadi Mas Budiman sebut sendiri seperti itu. Kita harus kejar dulu Mas, digenjot dulu yang program pemerintah ini itu loh Mas. Udah secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Bolak-balik Mas, semua negara menghadapi pandemi ini. Yang membedakan nasib negara itu adalah kapasitas negara itu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan menyelamatkan nyawa rakyatnya itu loh Mas. Saya fokusnya ke situ Mas. Ya. Kalau ditanya apakah bisa mempercepat dan teknis, ya teknisnya kalau bottleneck-nya dibuka kemudian makin banyak kanal ya akan makin cepat. Tadi Bang Abed sudah bilang, Mas Heriadi sudah bilang, dan tadi Bu Sri juga mengatakan begitu. Tetapi kembali, ini bukan persoalan teknis saja. Ada persoalan etis yang mendasar. Ya. Yang kita harus dorong rakyat kita mendapatkan sebanyak-banyaknya dulu. Gitu, Mas. Kalau saya begitu, Mas. Ya. Oke, mohon baik. Maaf nih, kalau saya ditanya kayak gitu. Ya, baik. Mas Haryadi, jadi kalau sekarang posisi pengusaha ini gimana kalau kemudian pemerintah kemudian untuk sementara ya mengalihkan itu menjadi individu berbayar dan kemudian menjadi tanggungan dari karyawan. Pengusaha posisinya gimana sebetulnya posisi seperti itu? Ya, sebetulnya kan itu tadi ya, prinsip dasarnya dulu ya. Prinsip dasarnya itu kan kita sama-sama tahu bahwa prinsip dasar, Pak Presiden tadi juga di video tadi bilang kan, bahwa vaksin itu adalah untuk seluruh rakyat dan gratis. Itu prinsip dasar dulu Mas. Ya. Tadi kan kita bicara opsi, kenapa muncul itu karena opsi, kekhawatiran kita lambat dan sebagainya. Nah sekarang kalau memang ternyata vaksinnya sudah banyak yang masuk, ya sekarang opsi itu masih relevan atau enggak kan gitu kan ya. Okay. Nah, tadi saya bilang tuh sekarang yang paling penting yang Mas Yanuar tadi sampaikan betul, aksesnya kita mendapatkan vaksin itu bisa diperluas nggak, bisa memudahkan nggak, kanalnya banyak nggak gitu. Jadi itu prinsipnya ke sana gitu loh Mas kalau menurut saya ya. Karena tadi saya bilang kan ini jangan-jangan momentumnya udah lewat. Jadi banyak yang tadinya 10,5 juta orang mendaftar, ya sebagian mungkin separuhnya jangan-jangan udah dapat vaksin gratis kan itu ya Mas ya. Nah ini yang perlu kita lihat kembali. Nah sekarang ini kalau memang kenyataannya nanti ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana karena tadi ya Mas ya udah lewat momentumnya. Saya pikir ide untuk memakai Kimia Farma ataupun jalur-jalur distribusi lainnya ya, kanal-kanal yang untuk memudahkan masyarakat bisa mengakses. Kenapa itu nggak kita balik gitu loh? Sekarang kenapa nggak Kimia Farma kalau andai kata menjadi kanal ya? Jadi kanal gitu loh. Sekarang ini kan bingung. Saya mohon maaf ya, saya mengikutinya mungkin tidak secara keseluruhan. Tapi kan sekarang kita kalau mau vaksin itu juga bingung loh Mas. Okay. Mau di mana nih gitu kan? Jadi kayaknya ad hoc semua. Ya. Pusat-pusat vaksinasi itu sifatnya ad hoc. Nah kalau bisa kita buat permanen, udah jelas lah distribusinya itu di mana, itu akan memperlancar begitu. Baik, Mas Yanuar. Ini kan barangnya yang diimpor oleh Bio Farma kan sudah ada di Indonesia dan belum terserap. Dan vaksin itu kan juga punya masa kadaluarsa. Ya. Sementara program gotong royong tadi yang itu juga ditentang habis-habisan dan menurut Mas Haryadi juga momentumnya sudah hilang. Nah sekarang vaksinnya itu mau diapakan? Tapi jawabannya Mas Yanuar setelah jeda berikut ini.